Kampung Jawa. Jauh sekali Pak. Ketua Tim Pansus II DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Intengoh akan terus memperjuangkan dan memperkuat lahirnya Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Provinsi Gorontalo. Karena kehadiran Perda ini sendiri sangat penting dalam memenuhi para penyandang disabilitas guna untuk mendapatkan perlindungan dari hak asasi manusianya dan kesempatan untuk bekerja. Hal ini diungkapkan Adnan Intengoh usai dirinya menggelar rapat Pansus DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas tentang draft Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Gorontalo bersama mitra kerja OPD serta stakeholder yang berlangsung di ruang rapat Inogalumah kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Adnan, banyak hal yang menarik dalam pembahasan draft tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Provinsi Gorontalo. Yang pertama, bahwa isu yang menyangkut dengan disabilitas sangat didukung kehadirannya di Provinsi Gorontalo. Karena menurutnya, jumlah saudara-saudara kita penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo ternyata jumlahnya relatif banyak, bisa mencapai 7.000 lebih orang. Olehnya, Tim Pansus DPRD Provinsi Gorontalo akan berjuang memberikan dukungan dan kekuatan yang kuat untuk menghadirkan Ranperda ini sebagai usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo. Mengundang seluruh stakeholder, termasuk juga para penggiat dan juga saudara-saudara kita disabilitas untuk membahas Ranperda berkaitan dengan perlindungan disabilitas, penyelenggaraan dan perlindungan disabilitas di Provinsi Gorontalo. Banyak hal yang menarik tadi, masukan-masukan terkait dengan Ranperda. Satu, bahwa isu disabilitas dengan Ranperda ini sangat didukung untuk kehadirannya di Provinsi Gorontalo. Mengingat bahwa saudara-saudara kita disabilitas ini ternyata jumlahnya banyak. Ya. Tadi ada 7.700, ada yang menyampaikan juga mereka peserta pemilu ada kurang lebih 1.300, bisa satu kursi ini. Nah, jadi ini luar biasa kita dari kami, dari Pansus untuk memberikan kekuatan yang kuat untuk menghadirkan Ranperda ini sebagai usul inisiatif DPRD. Demikian. Pak, apa yang akan didapatkan oleh saudara-saudara disabilitas ini? Ya, dari sisi judulnya itu pertama mereka terlindungi. Ya, jadi ada perlindungan kepada mereka. Ya, dari sisi hak asasi manusianya itu sudah bisa diakomodir. Yang kedua juga dari sisi memberikan kesempatan bekerja. Tadi ada 2%, ada 1% untuk BUMD dan juga di tempat-tempat kerja swasta lainnya. Pak, apakah mengatur tentang infrastruktur yang mendukung para disabilitas? Ya, itu tadi disinggung berkaitan dengan layanan aksesnya. Jadi mereka kalau bisa nanti ke depan dengan adanya Perda ini mendorong layanan publik itu punya akses terhadap mereka, misalnya jalan, lift. Ini masuk ke DPRD saja tadi ya hampir jatuh, belum memenuhi akses disabilitas. Nah, karena memang dibangun dulu ini kan mungkin belum ada Perdanya. Insya Allah nanti kalau sudah ada Perda, insya Allah bisa dikuatkan. Pak, untuk dukungan anggaran terhadap pembentukan Perda ini bagaimana? Pak? Nah, justru itu dengan Ranperda ini menghindari diskriminasi. Tadi ada menarik, ternyata rekrutmen disabilitas ini menjadi pegawai di salah satu OPD itu ternyata lebih teliti dan dia tidak bisa neko-neko diajak yang tidak sesuai dengan aturan main karena dia tuna daksa ya. Jadi dia orangnya prosedur dan teliti dan pekerjaannya selalu tuntas. Ini menarik ya. Cuman wartawan mungkin mudah-mudahan juga bisa mengakomodir disabilitas ini. Beritanya mungkin akan lebih menarik lagi. Pak, kapan Pak target Perda ini? Insya Allah tahun ini kita selesaikan. Disahkan kapan Pak? Mengenai waktu nanti kami lihat perkembangan tanggal 11 September kita bicarakan lagi. Demikian. Lebih jauh, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan bahwa dilihat dari sisi judulnya, apabila Ranperda ini disahkan, maka para penyandang disabilitas akan merasa terlindungi dari hak asasi manusianya, serta bisa memberikan kesempatan untuk bekerja. Dan kedepannya dengan adanya Perda ini akan mendorong layanan publik bisa mempunyai akses bagi penyandang disabilitas, seperti halnya sarana-sarana transportasi dan gedung-gedung milik pemerintah maupun swasta. Tim Liputan melaporkan.